Rencana Mimin mau update 50 bab. Tapi karena tidak ada donasi jadi Mimin update 10 bab aja. Kelvin Hendra. Bab tahun 1104 sampai tahun 1108. Sphira berteriak kencang dan berkata, aku akan mengakui semuanya. Aku akan mengakui semuanya. Kelvin langsung melepaskan telinganya. Safira mengerutkan bibirnya, lalu duduk dan berkata, ceritanya dimulai sejak 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Kelvin menoleh ke arah Safira dan bertanya, kakekku datang untuk mencari ayahmu, benar begitu? Benar. Safira mengangguk dan berkata, 6 tahun lalu, kakekmu datang untuk mencari ayahku. Mereka bicara sepanjang hari. Saat itu, usiaku masih sangat muda dan agak sulit mengingat semua yang mereka bicarakan, tapi yang pasti, setelah itu, kakekmu mengelus kepalaku dan berkata. Apa? Tanya Kelvin. Dia bilang gadis kecil ini akan menjadi wanita cantik di kemudian hari. Lalu, dia meminta ayahku untuk menikahkanku denganmu. Kata Safira dengan wajah memerah. Kelvin. Semua orang kehabisan kata. Sekarang ini, Safira sudah berusia 18 tahun. Jika itu adalah 6 tahun silam, maka saat itu dia masih berumur 11 atau 12 tahun. Saat itu ayahku hampir bertengkar dengannya. Ayahku bilang bahwa aku masih berusia 12 tahun. Kata Safira. Kemudian, kakek bilang 6 tahun lagi aku akan menjadi wanita dewasa. Kata Safira, dan entah kenapa, pada akhirnya. Ayah setuju. Tapi mereka juga berkata bahwa jika kau sudah punya istri, maka pertunangan ini akan batal, kata Safira. Di perahu sebelahnya, Sekar yang mendengarkan percakapan itu dengan alis berkerut, kini alisnya kembali lurus. Kemudian, kakekmu bicara pada ayahku. 6 tahun kemudian, kau akan pergi ke kota Riveria untuk memenuhi janji pernikahanmu dengan Nauraliam. Saat itu, ayahku pergi ke kota Riveria, selain memenuhi permintaan kakekmu, dia juga ingin melindungimu. Seumur hidupmu, kau hanya pernah tinggal di desa. Jadi, kau mungkin merasa asing dengan kota dan rentan dirugikan oleh orang lain. Kedua, ayah juga ingin menilai karaktermu. Jadi, kami pergi ke kota Riveria setengah tahun lebih awal. Kakekmu bilang kau adalah pria miskin seperti anjing, jadi kau pasti akan menginap di hotel yang paling buruk. Maka dari itu, kami mencari tempat di sekitar sana dan memilih penginapan itu. Aku sempat mendaftar sekolah di kota Riveria. Setelah itu, kau datang dan benar-benar menginap di penginapan kami. Kalian sudah mengenaliku waktu itu. Tanya Kelvin. Safira mengangguk dan berkata, waktu itu kau masih buta, kan? Kami melihat tasmu. Tas itu sama persis seperti tas yang sering dibawa oleh kakekmu. Kelvin bertanya dengan wajah gelap, bagaimana dengan hutang ratusan juta kalian? Ancaman dari Zaki Anggara dan teman lama ayahmu. Safira berkata dengan sedikit malu di wajahnya, hutang ratusan juta itu memang nyata. Saat itu, ayahku bertemu dengan seorang teman lama, dan sedari awal, ayah tahu kalau temannya itu mencurigakan, tapi dia tetap berinvestasi padanya. Ayah sengaja ingin mencari masalah untuk dirinya sendiri, lalu melihat bagaimana reaksimu saat melihat orang-orang kelas bawah terkena masalah. Apa kau bersedia membantu mereka atau tidak? Ternyata hasilnya sangat memuaskan. Ayah bilang, kau adalah orang yang sangat baik. Wajah Kelvin semakin gelap. Semua ini adalah ide ayahku. Safira buru-buru berkata, kemudian, kau menikah dengan wanita itu dan meninggalkan kota Riveria. Setelah ayah melihat kau sudah pulih, maka urusan di kota Riveria telah selesai. Jadi, dia tidak terlalu ikut campur ke dalam urusanmu dan membawaku kembali ke tempat ini. Kelvin benar-benar kehabisan kata. Namun, Safira sama sekali tidak menyadarinya. Dia bertanya sambil tersenyum, apa kau datang kemari untuk mencari ayahku dan bertanya tentang informasi kakekmu? Kau tahu aku sedang mencari kakekku. Tanya Kelvin. Seperti yang dikatakan oleh kakekmu, suatu hari nanti, kau pasti akan mencariku, kata Safira. Jika kau menemukan ayahku, biarkan ayahku yang menceritakan semuanya padamu. Kelvin menarik nafas dalam-dalam. Pikirannya mulai kembali pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Riveria. Dia mengingat kembali semua yang terjadi di kota Riveria, lalu di kota Malaka, lalu kota Glaceria, dan akhirnya di kota Sierra. Dia selalu merasa bahwa semua pengalaman yang dilewatinya seperti sudah dirancang oleh kakeknya sebelumnya. Sudahi pertanyaanmu, kata Parlan. Gadis kecil, kabut ini sangat tebal, bagaimana kau bisa tahu kami berada di sini? Ada triknya, kata Safira. Jika ada orang asing yang masuk ke Gunung Seribu Pisau ini melalui jalur alir, maka itu akan menyebabkan aliran kabut. Aliran kabut itu bisa dipelajari. Berdasarkan aliran kabut tersebut, aku bisa menentukan arah dan menemukan kalian. Sementara itu, apabila orang asing datang ke tempat ini dengan terbang dan berada di jalur yang salah, maka dia akan terbunuh oleh formasi dilarang terbang. Bagaimana cara membedakannya? Tanya Kelvin. Sangat rumit, kata Safira. Jika kalian tinggal di sini cukup lama, kalian pasti akan mengerti. Kelvin berpikir sejenak, lalu Safira kembali melanjutkan, oh ya, kau tidak akan bisa menemui ayahku sekarang, karena ayahku sedikit sibuk. Di Gunung Seribu Pedang ini, ada orang lain yang ingin membuka harta karun timur.
Ayahku pergi ke sana untuk mencegah mereka dan menjaga harta karunnya. Jika mereka tidak membawa peta dan kuncinya, ayahku akan mengusir mereka pergi dari tempat ini. Ekspresi Kelvin sedikit berubah, lantas dia berkata, mereka kemungkinan besar akan bertarung. Petanya berada di tanganku. Apa kau tahu berapa banyak jumlah mereka? Safira menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu jumlah pastinya. Namun, sepengetahuanku, selain kalian, masih ada 3 kelompok lain yang masuk. Di samping, Sekar berkata, Elisa dan Sophie, Cecil dan pasangannya, Brandon dan Bonar. Kelvin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, semua sudah berkumpul di sini. Mari kita segera berangkat. Kalau tidak, Paman Dimas mungkin akan berada dalam bahaya. Safira berkata, jangan takut, ayahku sangat hebat. Parlan menggelengkan kepala dan berkata, kemampuan ayahmu memang hebat, tapi dia tidak akan berani menghancurkan segelnya. Itu berarti, dia hanya bisa bertarung di tingkat Ningdan, sedangkan orang-orang itu juga berada di tingkat Ningdan. Ekspresi Safira berubah dan berkata, lalu bagaimana ini? Tidak apa-apa, kata Kelvin. Kau antar kami ke sana dulu. Baiklah. Kita tidak bisa melewati jalur air. Aku akan membawa kalian ke rumahku di puncak gunung. Setelah itu, kita bisa terbang ke sana. Ini akan lebih cepat, kata Safira. Kelvin mengangguk. Safira segera mengayuh rakitnya, sementara Dante di belakangnya menaburkan banyak makanan ikan ke dalam air, lalu membiarkan sekelompok ikan itu berenang pergi. Kemudian, dia segera mengayuh perahunya dan mengikuti Kelvin dari belakang. Apa kau telah menguasai metode khusus untuk menyembunyikan kultivasimu? Tanya Kelvin. Apa ini adalah tempat tinggal kalian? Tanya Kelvin. Safira mengangguk dan berkata, ya, di puncak gunung, ada rumah batu yang dibangun oleh ayahku. Pemandangannya sangat indah. Aku akan membawa kalian ke sana. Setelah itu, kita bisa terbang di atas jalur yang aman. Setelah itu, Safira melangkah di atas pedang terbang dan meluncur ke udara. Kelvin mengangkat Samijan dan juga terbang ke atas. Sebelumnya, dia sempat khawatir dengan bagaimana menempatkan Samijan, tapi karena ada rumah di atas puncak, itu membuatnya merasa jauh lebih tenang. Dia memeluk Samijan dan mereka semua terbang ke atas. Kau masukkan dia di dalam kamar, kata Safira sambil mendorong pintu kamar. Kelvin mengangguk. Dia berjalan masuk ke dalam kamar, menemukan tempat tidur yang empuk, lalu meletakkan Samijan di atasnya. Kelvin berdiri. Dia melirik dan menemukan sebuah foto yang tergantung di dinding. Foto itu adalah foto keluarga beranggotakan 3 orang, selain Dimas dan istrinya, masih ada 1 bayi. Apa itu adalah fotomu saat kecil? Tanya Kelvin. Bukan, kata Safira sambil menggelengkan kepala. Dia adalah kakak perempuanku. Kelvin bertanya dengan kaget, kakak perempuan. Kau punya kakak perempuan? Kenapa aku tidak pernah bertemu dengannya? Tubuh kakak perempuanku sangat aneh seingatku, ayah dan ibu pernah bilang bahwa dia punya tubuh malapetaka, yang disebut sebagai tubuh petaka, seorang pewaris ilmu sihir sejak lahir. Kata Safira. Suatu hari, kakak perempuanku diculik oleh seseorang. Diculik. Kelvin mengerutkan alisnya dan bertanya, bagaimana ceritanya? Aku juga tidak begitu paham. Kata Safira. Aku hanya pernah melihat kakak perempuanku melalui foto. Segala hal yang terjadi pada saat itu, aku hanya pernah mendengarnya dari cerita ayah dan ibu. Ketika aku lahir, kakak perempuanku sudah hilang sekitar 8 atau 9 tahun, tapi selama ini, ayah masih terus mencarinya. Kelvin terkejut dan berkata, 8 atau 9 tahun. Kalau menilai dari usiamu, seharusnya dia berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Kepala Kelvin sedikit kesemutan, dia menatap Safira dan bertanya, siapa nama kakakmu? Apa dia adalah Cecil Wibowo? Bagaimana kau tahu? Tanya Safira dengan terkejut. Kelvin menarik nafas dingin, lantas dia buru-buru berkata, kita harus segera mencari ayahmu. Apa kau tahu jalur terbang yang aman menuju ke sana? Safira mengangguk. Dia mengikuti Kelvin keluar. Sekar dan yang lainnya sudah berada di luar. Berangkat, kata Kelvin. Detik berikutnya, 5 orang menginjak pedang terbang masing-masing dan terbang di antara pegunungan. Di bawah kaki mereka terdapat kabut luas yang tak berujung. Di sekitar mereka ada pegunungan yang menjulang tinggi seperti pedang yang menancap ke langit. Hanya di ketinggian ini, mereka akhirnya paham kenapa tempat ini disebut sebagai Gunung Seribu Pedang. Safira berada di depan. Mereka terbang selama beberapa menit, lalu Safira menunjuk ke bawah dan berkata, kakak Kelvin, kita. Wajah Safira berubah dan berkata, di bawah, ada fluktuasi energi. Kelvin juga merasakannya. Gelombang energi besar muncul di depan mereka. Ada pertempuran yang pecah di lereng gunung. Kelvin merasakan beberapa gelombang energi di tingkat Ningdan. Puncak gunung ini dilindungi oleh formasi dilarang terbang. Jika ingin mendakinya, kalian harus melewati jalan menuju langit ini, kata Safira. Sampai sekarang, aku belum pernah berhasil melewatinya. Aku telah berlatih mendaki jalan menuju langit itu sejak kecil, dan hasilnya cukup bagus. Kelvin dan yang lainnya turun dengan cepat. Setelah itu, mereka tiba di kaki gunung, lalu mereka mendongak dan menatap puncak gunung.
Di lereng gunung, di sana ada sebuah platform besar. Saat ini, pertempuran sengit sedang terjadi di platform tersebut. Brandon, Bonar, dan seorang pria dengan tato di wajahnya sedang bertarung melawan Dimas. Gelombang energi pertarungan mereka sangat mengerikan. Damar. Dante melihat orang itu dan ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, tak kusangka, ternyata kau sudah berada di tingkat Ningdan. Saat ini, 3 orang sedang mengepung Dimas. Dimas tampak sangat gagah dan aura di tubuhnya juga sangat mengerikan. Dia sudah berada di puncak tingkat Ningdan. Dia sedang bertempur melawan kultivator hantu. Kultivator hantu itu mungkin hanya berada di tingkat roh, sementara Ibu Safira berada di puncak tingkat roh. Di sebelah, mereka melihat Sophie yang sedang berdiri bingung di atas platform, seolah dia benar-benar terpisah dari pertempuran itu. Sementara di sisi lain platform, ada sekitar 10 orang yang sedang duduk bersama. Samar-samar mereka seperti membentuk sebuah formasi. Di tengah jalan menuju langit, Arthur sedang berdiri dengan tatapan kosong. Wajahnya tampak bingung, seolah dia sedang terjebak dalam dunia ilusi. 3 orang di tingkat Ningdan. Mata Parlan sedikit menyipit saat dia berkata, totalnya ada 13 orang di sisi itu. Mereka semua sudah berada di tingkat roh. Mereka adalah tubuh boneka. Lebih tepatnya, mereka adalah manusia yang dijadikan boneka. Lalu formasi ini. Kemungkinan adalah formasi 13 langit. Kata Parlan. Jika formasinya berhasil diaktifkan, maka itu akan menimbulkan masalah besar. Ada apa dengan formasinya? Tanya Kelvin. Penggunanya akan menjadi sosok yang tak terkalahkan di tingkat Ningdan. Kata Parlan. Di dunia ini, hanya ada 1 orang yang bisa membuat formasi seperti ini, yakni Brandon. Ditambah dengan 2 orang lainnya, Dimas tidak akan mampu mengalahkan mereka sendirian. Kelvin menarik nafas dingin. Safira tiba-tiba menjadi cemas. Dia menarik Kelvin dan berkata, Kakak Kelvin, bagaimana ini? Bagaimana ini? Kelvin mengusap kepala gadis itu dan berkata, tenanglah. Kami berada di sini. Kami tidak akan membiarkan ayahmu berada dalam bahaya. Dia menoleh ke arah Sekar dan berkata, Sekar, kau dan Safira tunggu di sini. Kami bertiga akan naik ke atas. Sambil bicara, dia mendongak ke atas dan menghirup nafas dalam-dalam, mereka semua telah berkumpul di sini, maka kita akan menyelesaikan semua urusan di tempat ini. Belum saatnya kita membuka harta karun timur. Kata Parlan sambil menghela nafas dingin. Kemudian, ekspresi ketiga orang itu berubah. Mereka segera berlari menuju tangga curam tersebut. Bersambung.